Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Teman kecil, ayo ikuti aku. Ucap Aoli melirik Qin Chen, dan menghilang ke alun-alun. Ketika Tuan Kota Aoli pergi, seluruh alun-alun menghela nafas lega. Dan semua orang memandang Qin Chen dengan ngeri, dengan ketakutan yang tak ada habisnya di hati mereka. Ketika tatapan Qin Chen datang, semua orang menundukkan kepala, tidak berani menatap matanya. Ini adalah pria kejam yang tak tertandingi. Di kota Changsuan, dia berani secara terbuka berusaha membunuh Li Dongyu dari keluarga api jiwa. Itu terlalu gila. Jika bukan karena diselamatkan oleh tetua dari keluarga api jiwa, mereka khawatir Li Dongyu telah lama tewas. Siapa yang berani memprovokasi orang gila seperti itu? Mata Qin Chen berkedip. Dia tahu bahwa setelah pertempuran hari ini, reputasinya akan menyebar dengan cepat. Jika Qiansu, Ruyu, dan Sisi ada di sekitar, dia pasti akan mendengar tentang Qin Chen. Qin Tingting, Master Gu Yaotang, Kong Lao, baru saja Tuan Kota Aoli memintaku untuk mengikutinya. Saya menduga pasti ada sesuatu untuk didiskusikan dengan saya. Tampaknya pemuda ini tidak dapat kembali ke Paviliun Chendi terlebih dahulu. Karena itu, saya akan mengajari Anda beberapa kekuatan supernatural yang tak tertandingi. Ini akan membantu untuk mengembangkan Paviliun Chendi di masa depan. Ucap Qin Chen mengarahkan jarinya dan jejak kultivasi yang tak terhitung jumlahnya memasuki ke dalam tubuh tiga orang itu. Kemudian sebuah pil muncul di tangan Qin Chen, dan pil itu berisi kekuatan aturan waktu, dan itu juga dilemparkan ke telapak tangan Sang Gukong. Qin Chen berkata, pil ini mengandung kekuatan aturan waktu. Ini cukup bagi Anda untuk menembus basis kultivasi jangka menengah dari orang suci bumi dalam waktu 1 bulan. Terima kasih Sao Chen. Jawab Sang Gukong gemetar karena kegembiraan sambil memegang pil ini. Yah, saya harap kalian dapat memahaminya sesegera mungkin dan membuat terobosan sendiri. Untuk Paviliun Chendi, kalian harus mengelolanya dengan rajin. Jika kalian memiliki pertanyaan, kalian dapat pergi ke manajer Zuan Ming atau Cai Gaofeng. Mereka pasti akan membantu. Ucap Qin Chen segera berbalik. Kota Changsuan ini terlalu kecil, Qin Chen tidak bisa terus terjebak di sini, dan dia masih perlu mencari Qiansu dan yang lainnya, dan itu sudah cukup untuk meninggalkan Sang Gukong di kota Changsuan. Sao Chen, kami akan mengelola Paviliun Chendi dengan baik. Ucap Qin Tingting, Master Pengobatan Kuno, dan Sang Gukong. Setelah mengatur ini, Qin Chen berjalan menuju Nona Ao Qingling dan berkata, Nona Ao, ayo pergi. Ao Qingling menatap Qin Chen dengan matanya yang indah. Bayang-bayang Qin Chen ketika mengalahkan Li Dongyu terus melintas di benaknya, membuat jantungnya berdetak seperti rusa berlari. Keduanya melintas ke dalam kehampaan dan segera menghilang. Di istana Tuan Kota Aoli sudah menunggu dan ada beberapa tetua tingkat tinggi di sana. Teman kecil, silakan duduk. Ucap Tuan Kota Aoli. Terima kasih Tuan Kota, Junior baru saja membuat terobosan dan akan mengkonsolidasikan kultivasi. Saya tidak tahu, untuk apa Tuan Kota memanggil Ben Sao. Ucap Qin Chen tidak rendah hati atau sombong, dan suaranya lembut, menunjukkan cara seorang pria besar. Aoli berkata, teman kecil Qin Chen, lelaki tua ini secara alami tahu itu. Namun, pertama-tama, lelaki tua ini ingin mengucapkan selamat atas terobosannya. Setidaknya teman kecil membutuhkan banyak yuan suci untuk dikonsolidasikan. Vena suci kota benar-benar terbuka untuk teman kecil. Mendengar itu, mata Qin Chen berkilat. Apakah Aoli ini begitu murah hati? Qin Chen juga telah berlatih di mansion Tuan Kota sebelumnya. Secara alami, dia tahu bahwa kekuatan Vena suci kuno ini tidak ada habisnya. Sebelum menerobos Sage Bumi,
dia telah menyerap banyak, sekarang dia telah menembus basis budidaya sage bumi, berapa banyak lagi vena suci yang perlu dikonsolidasikan. Ini jelas merupakan angka yang tinggi. Jika ini benar-benar diambil, maka vena suci kuno dari keluarga Ao pasti akan mengalami kerusakan besar. Namun, Qin Chen tidak bisa menolak godaan seperti itu. Sekarang dia baru saja menembus Sein bumi, dan yang paling dia butuhkan sekarang adalah Sein Yuan vena suci. Qin Chen menjawab, "Kalau begitu, terima kasih Tuan Kota." Ucap Qin Chen mengangguk dan berkata dengan tenang, tanpa banyak bicara. Aoli melirik Qin Chen dengan penuh penghargaan, dan sangat puas. Ada karakter seperti itu di dunia ini, dan dia memang keturunan guru suci. Dia berkata, "Ngomong-ngomong, teman kecil Qin Chen, lelaki tua ini telah melihat banyak teknik ketika kamu bertarung dengan Li Dongyu sebelumnya. Hal ini sangat menakutkan. Saya khawatir kekuatan teman kecil hari ini tidak lebih lemah dari puncak tingkat menengah sage bumi. Berapa banyak aturan yang telah teman kecil kuasai?" Ucap Tuan Kota Aoli berkata lagi. Ini seperti sedang menguji kultivasi Qin Chen. Qin Chen menjawab, "Pemuda ini baru saja menerobos, dan tidak banyak asal sage bumi yang kental, itu hanya 108. Jawab Qin Chen mengatakan angka secara acak. "Apa? 108? Semua tetua yang hadir terkejut, bahkan Tuan Kota Aoli merasa sedikit aneh. Ini adalah angka yang membuat siapapun merasa ketakutan. Perlu dicatat bahwa pada umumnya, ketika seorang sage bumi menerobos, ia dapat menyingkat lebih dari 10 aturan asli, dan ini sudah sangat menakutkan. Tuanku, ketika kamu pertama kali menerobos sage bumi, kamu juga memadatkan 49 asal sage bumi, kan?" Ucap seorang tetua keluarga Ao berkata dengan kaget. Tidak buruk, mengerikan, layak menjadi keturunan guru suci, baru saja menerobos, dia telah memadatkan lebih dari 100 Earth Sage Origins. Ketika dia berkultivasi ke tingkat sage bumi, seberapa kuatkah dia? Ucap para master di aula semuanya berbisik diam-diam, kaget, dan entah kenapa terkejut. Qin Chen tersenyum diam-diam di dalam hatinya, Earth Sage Origins-nya yang kental sebenarnya jauh lebih dari 108, karena saat ini dia memiliki lebih dari 300 aturan Dao. Namun, Qin Chen juga tahu kesenjangan antara dirinya dan Aoli, seorang sage bumi puncak tahap akhir. Oke, itu benar-benar layak untuk menjadi teman kecil. Ini menakjubkan. Dengan cara ini, lelaki tua ini akan lebih percaya diri tentang rencana selanjutnya. Ucap Aoli akhirnya mengungkapkan tujuannya. Qin Chen seolah terkejut mendengar itu. Aoli berkata, "Teman kecil Qin Chen, Anda juga telah melihat bahwa dalam acara akbar ini, arogansi yang tak terhitung jumlahnya telah datang dan banyak master yang bersembunyi di kota Changsuan saya. Apa kamu tahu kenapa? Itu karena ada harta karun ras iblis di dekat kota Changsuan saya." Ucap Aoli. Qin Chen terkejut. Meskipun dia akhirnya tahu apa yang diminta Aoli, dia bahkan lebih bingung. Aoli lebih menghargai ketenangan Qin Chen dan berkata, "Teman kecil mungkin ingin tahu mengapa saya memberitahumu ini. Lelaki tua ini tidak akan menyembunyikannya darimu. Saya ingin bertanya, jika lelaki tua ini tidak salah, teman kecil seharusnya adalah keturunan Master Holy Lord." Ucap Aoli berkata dengan ringan. "Apa? Bagaimana Anda tahu?" Gumam pelan Qin Chen seolah terkejut, seolah-olah dia telah mengungkapkan sebuah rahasia, tubuhnya memancarkan warna yang waspada. "Hahaha sobat kecil, jangan khawatir, orang tua ini hanya menebaknya. Aura pada teman kecil itu luar biasa, ditambah bakat teman kecil itu, orang tua ini pernah melihat Master Holy Lord dari jauh, dan sangat akrab dengan aura ini, jangan khawatir, orang tua ini tidak punya niat jahat." Ucap Aoli tertawa, melihat penampilan Qin Chen, dia semakin percaya pada tebakannya sendiri. Kemudian dia menghela nafas dan berkata, "Harta karun ras iblis itu telah berada di wilayah kota Changsuan saya selama lebih dari 10.000 tahun. Kemudian harta itu telah dilacak secara tidak sengaja belum lama ini.
Dan siapa yang mengira bahwa berita tentang harta karun suci iblis telah menyebar, dan sekarang beberapa pasukan di Yunzhu sudah mengetahuinya, dan bahwa keluarga api jiwa, kota Tianyu, dan pasukan lainnya juga datang untuk ini. Jadi, keluarga Ao saya tidak bisa menunggu lama, dan harus masuk secepatnya. Kebetulan selama periode waktu ini, surga telah berubah, harta suci sihir memiliki beberapa penglihatan, dan beberapa roh jahat di dalamnya juga telah dihancurkan, jadi ini adalah kesempatan yang paling berharga. Ucap Aoli menjelaskan secara rinci. Qin Chen berkata, mungkinkah Tuan Kota ingin melibatkanku? Ucap ketika Qin Chen mendengar ini, hatinya bergerak sedikit. Pasti ada harta karun di Demon Sage Tracer, di samping masalah itu, dia juga harus menembus Sage Surgawi dalam waktu 3 tahun. Jika tidak, dia tidak akan bisa menyelesaikan krisis di benua Tianwu. Tapi mengapa Tuan Kota tidak bisa mengambil harta karun iblis ini? Dalam hal kekuatan, Tuan keluarga Ao seharusnya jauh lebih baik darinya. Bahkan Aoli sendiri, seorang sage bumi yang tiada taranya, mengalami kesulitan memasuki area itu. Mengapa dia membawaku yang baru saja menerobos alam sage bumi? Gumam Qin Chen berpikir. Aoli berkata, teman kecil Qin Chen, seharusnya Anda bertanya-tanya mengapa aku membawamu. Karena Anda adalah keturunan dari guru suci, kemanapun Anda pergi, mudah untuk mengubah bahaya menjadi kedamaian. Ini semacam keberuntungan, karena kultivasi Anda terlalu lemah. Orang tua ini akan memberi Anda vena suci terlebih dahulu, silahkan meneruskan mengkonsolidasikan kultivasimu. Perjalanan kali ini penuh dengan krisis. Teman kecil harus mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan, dan kita akan memiliki lebih banyak harapan untuk mendapatkan harta karun itu. Teman kecilku, lelaki tua ini mengatakan yang sebenarnya, kamu memiliki sedikit keberuntungan di tubuhmu, kamu pintar dan juga sangat kuat. Saya tidak tahu apakah Anda bersedia untuk pergi bersamaku. Ucap Aoli sangat tulus dan benar-benar mengatakan yang sebenarnya. Ya, pemuda ini secara alami tertarik pada harta karun Demon Sage itu, jawab Qin Chen berkata dengan bangga. Haha, oke, ayo pergi bersama, saya tidak tahu bagaimana teman kecil ingin membagi harta. Berapa banyak yang Anda inginkan? Tanya Tuan Kota Aoli. Qin Chen tertawa dan berkata, Tuan Kota Aoli berbicara tentang cara membagi harta karun. Ini terlalu dini. Ketika kita mendapatkan harta karun itu tidak akan terlambat untuk mengatakannya. Ada keheningan untuk beberapa saat, dan Aoli akhirnya tertawa dan berkata, luar biasa, teman kecil itu benar-benar berkarakter. Tidak heran dia memiliki keberuntungan besar dalam dirinya, dan dia tidak peduli tentang pembagian harta. Ini demi saya. Beruntung keluarga Aoku bisa bekerja sama dengan karakter seperti teman kecil. Jika Anda ingin menguasai surga di masa depan, keluarga Ao kami dapat menjadi pendukung Anda. Ucap Aoli bersemangat. Saya tidak tahu kapan Tuan Kota Ao akan pergi. Ucap Qin Chen bertanya. Kita seharusnya tidak terlambat. Kami akan pergi dalam 3 hari. Saya telah menghitung bahwa vitalitas Demon Sage Tracer sekarang sangat berfluktuasi. 5 hari kemudian, itu akan menjadi hari terlemah. Pasukan utama sekarang telah siap untuk bergerak. Lebih cepat lebih baik, jika kita terlambat, takutnya kekuatan lain akan merebutnya terlebih dahulu, dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Kata Aoli, oke. Tolong minta Tuan Kota juga untuk membuka vena suci dan biarkan aku berlatih. 3 hari kemudian, saya akan pergi tepat waktu. Ucap Qin Chen segera berdiri. Tuan Kota Aoli melambaikan tangannya dan membuka sebuah lorong. Tiba-tiba, urat suci bawah tanah yang luas muncul, mekar dengan cahaya tak berujung. Di atas Saint Vein itu, ada formasi besar yang menakjubkan, dan bahkan para Master Sage Bumi tahap akhir tidak dapat menerobos masuk dengan sembarangan, dan harus mendapatkan persetujuan dari keluarga Ao. Tuan muda ini akan pergi dulu. Ucap Qin Chen sopan, dan melangkah langsung ke nadi suci. Luar biasa. Berkultivasi di sini,
Saya mungkin bisa mencapai alam puncak awal sage bumi dalam satu gerakan. Gumam Qin Chen sangat gembira. Dia tahu bahwa waktunya mendesak, dan dia tidak mengabaikannya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.